Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Adhianurul, mahasiswa peternakan Universitas Sumatera Utara. Nah, dalam video kali ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan proses manajemen peternakan. Tujuannya adalah untuk mengetahui seorang peternak atau pengusaha itu sudah melakukan proses manajemen dengan baik atau belum. Untuk itu ikutin aku terus. Sekarang saya di sini sedang bersama Bapak Fahmi, di mana beliau adalah seorang peternak di Dusun 3 Desa Saigulogur. Saya ingin mencari Bapak terkait fungsi manajemen. Yang pertama itu ada perencanaan. Bagaimana sih perencanaan Bapak ke depannya untuk usaha peternak Bapak? Untuk rencana ke depannya, kita akan membangun kandang-kandang baru karena kita memiliki tanah tapi tidak memiliki kandang tersebut, kan sayang jika tidak dipakai seperti itu. Apakah Bapak ada rencana untuk menambahkan kambing-kambing lainnya? Ya pasti, karena kita akan membuat kandang baru tidak dengan kambingnya, ya kan sangat sayang sekali seperti itu. Oke, sebelumnya kambing jenis apa saja yang ada di peternakan Bapak ini? Untuk kambing jenis-jenisnya kita memiliki kambing Ottawa, kambing Blaster, kambing Jawa, dan kambing domba di sebelah sana, seperti itu. Lalu untuk rencana ke depannya, Bapak ingin menambah kambing seperti apa? Untuk menambah kambingnya seperti kambing untuk jenis menyusui ya, dengan juga bukan maksudnya jenis menyusui, menghasilkan susu. Menurut saya perencanaan yang Bapak Fahmi buat ke depannya sudah tepat dengan mempergunakan lahannya untuk membuat kandang lagi serta menambah kambing perah seperti etawa untuk ternaknya, di mana kambing perah ini akan meningkatkan penjualan dari produk susunya. Nah, menurut saya yang harus diperhatikan nantinya untuk meningkatkan produktivitas kambing perah ini, Bapak Fahmi dapat memberikan pakan seperti legum ataupun hijauan dengan kandungan protein yang tinggi. Nah, kandungan protein yang tinggi ini nantinya akan meningkatkan kadar lemak pada susu yang dihasilkan. Lalu untuk menambahkan bobot ini, pakan apa saja yang Abang gunakan? Untuk pakan-pakan kita bisa melihat di sini, tidak ada rumputnya ya, rumput, daun ubi, ya konsentrat dan juga fermentasi daun ubi seperti itu. Untuk pakan yang Bapak Fahmi gunakan sudah baik, di mana beliau menggunakan konsentrat, fermentasi, dan hijauan. Dari informasi yang saya dapatkan, cara pemberian pakan yang baik adalah dengan memberikan pakan berupa hijauan 3 kali dalam 1 hari pada kambing perah. Berat rumput yang dibutuhkan adalah 10% sampai dengan 20% dari berat badan kambing setiap harinya. Dan pemberian konsentrat dan fermentasi dapat diberikan secukupnya sesuai kambingnya. Karena kan kita tahu sendiri bahwa kambing perah ini sangat membutuhkan hijauan untuk kandungan protein yang cukup tinggi. Dalam memastikan kesehatan ternak Bapak, apa saja yang Bapak gunakan? Untuk menjaga kesehatan, kalau kambing-kambing dari luar itu dipisahkan ya dengan kambing-kambing yang sudah di dalam. Dan juga jika kambing dari luar itu sudah datang, dia itu pasti divaksin. Ada yang disuntik vitamin, disuntik untuk kulitnya, terus itu untuk obat cacing lah, seperti itu. Lalu Pak, kapan saja Bapak memasarkan kambing-kambing Bapak ini? Kalau untuk memasarkan, kalau di zaman sekarang ini sangat mudah ya. Kita bisa menggunakan internet seperti Facebook, Instagram, WA, dan lain-lain sebagainya. Jadi setiap hari kita bisa memasarkan kambing kita, tergantung orang yang melihatnya, seperti itu. Menurut saya, cara yang Bapak Fahmi lakukan sudah sangat tepat, karena tidak hanya dengan pamflet yang ada di depan rumahnya, tetapi Bapak Fahmi juga menyebarluaskan ternaknya menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp, di mana hal ini sangat efektif untuk menarik pelanggan. Namun ada beberapa strategi dari saya untuk memasarkan supaya lebih bagus lagi, yaitu yang pertama itu dengan membagikan foto maupun video berkualitas dari ternak Bapak Fahmi tersebut. Lalu yang kedua, menginformasikan tentang perawatan, kebersihan, dan nutrisi yang diberikan pada ternak. Lalu yang ketiga, menanggapi pertanyaan dan komentar dengan ramah dan jujur. Dan yang terakhir, memastikan kualitas ternak dengan benar supaya pelanggan percaya dengan produk Bapak Fahmi yang dipasarkan dan akan menjadi langganan juga nanti ke depannya. Lalu Pak, dalam menjalankan usaha peternakan Bapak ini, apakah Bapak mempunyai seorang karyawan atau orang yang membantu Bapak dalam menjalankan usaha Bapak? Untuk karyawan saya mempunyainya. Apa tanggung jawabnya Pak? Tanggung jawabnya untuk mencari rumput, memberi makan, dan juga membersihkan kandang. Jadi kita sangat terbantu dengan karyawan tersebut. Apakah ada masalah dalam karyawan Bapak ini? Untuk masalahnya seperti ketepatan waktunya. Soalnya manusia kan pasti banyak hilapnya, jadi lama seperti itu kasih makan, membersihkan, dan juga mencari rumputnya, seperti itu. Lalu apa solusi Bapak dalam mengatasi masalah tersebut? Dengan banyak mengingatkan ya, soalnya kan manusia ini kalau diingatkan ya pasti akan selalu ingat dan selalu masalah juga, pasti seperti itu. Menurut saya, cara Bapak Fahmi dalam mengatasi masalah tersebut kurang efektif. Karena jika hanya mengingatkan, karyawan mungkin akan sepele dan akan terus mengulangi kesalahan yang sama jika tidak diambil langkah yang lebih tegas lagi.
Nah, solusi dari saya dalam masalah tersebut adalah yang pertama, memastikan karyawan memahami dengan jelas jam kerja. Nah, lalu yang kedua, menerapkan sanksi yang konsisten jika karyawan datang terlambat tanpa alasan yang sah. Sanksinya sebelumnya harus tercantum dalam kesepakatan kerja seperti pemotongan gaji, cuti tidak dibayar, dan pengurangan bonus. Yang ketiga, pemberian motivasi dengan memberikan insentif atau penghargaan ketika karyawan tersebut datang tepat waktu. Ini bisa berupa pengakuan atau pujian ataupun hadiah kecil. Dalam menjalankan usaha Bapak, apa strategi Bapak dalam memastikan kecukupan tenaga kerja? Strategi saya yaitu dengan menjual beli dan juga memasarkan barang-barang saya ini melalui internet seperti Facebook dan sebagainya. Dan juga jika ada kerjakan apa, saya kerjakan sendiri seperti itu. Lalu Pak, apakah ada masalah dalam hal tersebut? Untuk dalam masalah ya pasti ada selalu ya. Soalnya kan kita kan turun tangan sendiri dalam memperkerjakan kandang ini. Jadi untuk itu ya pasti banyak masalahnya seperti itu. Lalu bagaimana cara Bapak mengatasinya? Dalam mengatasinya, jika kita mempunyai pendapatan yang banyak ya atau menaik ya lebih baiknya kita mempunyai karyawan atau yang membantu-bantu kita di kandang ini seperti itu. Nah, dari pembicaraan saya di belakang dengan Bapak Fahmi, beliau memiliki masalah dalam kecukupan tenaga kerja karena beliau juga masih sering menghandle semua, mulai dari pemberian pakan lalu membersihkan kandang karena karyawan yang sering terlambat tadi. Selain itu, ia juga harus memasarkan ternaknya, mengantarkan ternak ke pelanggan ataupun yang lainnya. Ditambah beternak kambing merupakan usaha sampingan Bapak Fahmi juga. Nah, jadi Bapak Fahmi kerepotan akan kurangnya karyawan, dan menurut saya cara Bapak Fahmi mengatasinya juga saya setuju. Jika pendapatan Bapak Fahmi mengalami peningkatan, beliau akan merekrut karyawan lagi. Namun ada beberapa solusi dari saya. Yaitu pastikan karyawan yang Bapak Fahmi miliki bekerja secara efisien dan produktif. Lalu yang kedua, Bapak Fahmi bisa memperkerjakan orang dengan sistem paruh waktu ataupun pekerjaan satu tugas saja, seperti pengantaran ternak ke pelanggan, supaya gaji yang dikeluarkan juga tidak banyak. Apakah Bapak pernah memberikan arahan atau bimbingan kepada karyawan-karyawan Bapak? Untuk memberikan arahan, saya akan selalu memberikan arahan kepada dia bagaimana cara melakukannya, bagaimana cara membersihkannya, dan juga bagaimana cara untuk merawatnya seperti itu. Lalu apakah ada masalah dalam hal tersebut, Pak? Dalam masalah tersebut sebenarnya tidak ada, tapi karena manusia ini banyak khilaf ya, jadi kelama-kelamaan ya pasti lupa lagi seperti itu. Lalu bagaimana cara Bapak mengatasi hal tersebut? Dengan mengatasi hal tersebut ya kita tinggal mengingatkan dan selalu sering-sering mengingatkan lah seperti itu. Solusi dari saya dari masalah yang Bapak Fahmi berikan, yaitu dapat dengan mencatat arahan yang diberikan dalam bentuk poin-poin penting, lalu ditempelkan pada satu tempat yang sering dikunjungi karyawan. Lalu yang kedua, berbicara secara langsung dengan karyawan untuk menjelaskan arahan, supaya karyawan selalu ingat. Lalu yang ketiga, ulangi arahan secara berkala untuk memastikan karyawan selalu mengingatnya. Bagaimana cara Bapak melakukan pengawasan terhadap kualitas ini ternak Bapak? Untuk menjaga kualitasnya, kita dengan memberikan pakan-pakan yang terbaik untuk kambing-kambing kita seperti itu. Lalu apakah ada masalah dalam hal tersebut? Dalam hal masalah tersebut tidak ada ya, soalnya kita pasti akan memberikan terbaik untuk peternakan kita seperti itu. Terima kasih Bapak. Oke. Dari jawaban yang Bapak Fahmi berikan, menurut saya kurang lengkap. Pengawasan terhadap kualitas produk hasil ternak sangat penting untuk memastikan produk tersebut aman dan sesuai standar. Jadi ada beberapa tanggapan dari saya terkait hal ini. Yang pertama itu ada pemilihan bibit unggul. Jadi langkah awal dalam melakukan pengawasan ternak itu pertama bibit unggul. Dan dengan bibit unggul yang berkualitas dapat dipastikan potensi produk yang baik dari awal. Lalu yang kedua itu ada pengelolaan pakan. Dengan memastikan pakan yang diberikan kepada ternak sesuai dengan kebutuhan nutrisi mereka. Seperti yang Bapak Fahmi lakukan tadi sudah benar, yaitu seperti menggunakan konsentrat, hijauan, ataupun fermentasi. Lalu yang ketiga itu ada kesehatan ternak. Dengan rutin memeriksakan kesehatan ternak, vaksinasi, dan melakukan obat cacing, seperti yang dilakukan Bapak Fahmi tadi. Lalu yang keempat, kebersihan dan sanitasi. Dengan mempertahankan kebersihan kandang, air minum, dan peralatan untuk mencegah penyebaran penyakit. Lalu yang kelima, melakukan pengawasan terhadap pertumbuhan dan perkembangan ternak secara berskala, untuk memastikan pertumbuhan yang sehat. Lalu yang keenam, melakukan pengawasan terhadap lingkungan dengan memastikan kondisi lingkungan seperti suhu dengan kebutuhan ternak. Pengawasan berskala dan perbaikan berkelanjutan akan membantu Bapak Fahmi menjaga kualitas produk ternak dan memastikan keamanan konsumen.